Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tosa Anggara dengan NIM 21042219. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tugas pertemuan 10 dan 11 mata kuliah Administrasi Kepegawaian dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina, SIP MAP. Dan untuk materi yang pertama yaitu pembinaan dan netralitas aparatur sipil negara. Jadi pembinaan pegawai dapat dipahami sebagai proses untuk membentuk pegawai sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Kemudian kegiatan ini mencakup pengembangan sikap dan mental yang loyal serta setia kepada pemerintah dan negara, serta pentingnya keterampilan dalam melaksanakan tugas organisasi. Selain itu, pembinaan pegawai diharapkan dapat memupuk semangat kerja, sehingga pegawai dapat berprestasi dengan cara yang optimal dan memberikan manfaat bagi organisasi. Tujuan pembinaan ini adalah untuk mencapai pengembangan watak dan kepribadian, serta menciptakan pendidikan yang berkualitas guna menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan bermutu. Kemudian pembinaan karir ASN, TNI, dan Polri. Nah, pembinaan karir ASN, TNI, dan Polri memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, efektif, dan profesional. Namun, masing-masing memiliki mekanisme dan fokus yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing. Di antaranya ASN lebih menekankan pada pengembangan administrasi pemerintahan, manajerial, dan pelayanan publik. Kemudian untuk TNI lebih berfokus pada pengembangan kemampuan militer, kepemimpinan, dan kesiapan operasional. Kemudian untuk Polri mengedepankan pengembangan kompetensi di bidang keamanan penegakan hukum dan kepemimpinan kepolisian. Selanjutnya pendidikan dan latihan atau Diklat ASN TNI Polri. Nah, Diklat ASN. Jadi jenis-jenis Diklat ASN diantaranya yang pertama Diklat tenis. Nah, Diklat ini yaitu Diklat yang berfokus pada pengembangan keterampilan teknis sesuai dengan bidang tugas dan fungsi tertentu. Misalnya, Diklat untuk tenaga administrasi, pengelolaan keuangan, atau pengawas pegawai. Kemudian yang kedua, Diklat kepemimpinan. Diklat ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kemampuan bagi ASN yang dipersiapkan untuk mengemban jabatan struktural, mulai dari jabatan eselon 4 hingga eselon 1. Diklat ini berfokus pada pengembangan kompetensi manajerial dan kepemimpinan yang efektif. Kemudian yang ketiga, Diklat fungsional. Nah, Diklat ini yaitu ditujukan untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam jabatan fungsional tertentu seperti dosen, auditor, atau tenaga medis sesuai dengan keahlian fungsional yang dimiliki. Kemudian yang keempat, Diklat kewarganegaraan dan etika pemerintahan, yaitu Diklat ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai dasar dan etika pemerintahan serta meningkatkan kesadaran ASN tentang pentingnya netralitas, integritas, dan pelayanan publik yang baik. Kemudian Diklat yang kelima yaitu Diklat khusus. Nah, Diklat ini mengarah pada pelatihan khusus yang berkaitan dengan perubahan regulasi, sistem teknologi baru, atau isu-isu penting dalam pemerintahan seperti transformasi digital dan reformasi birokrasi. Kemudian untuk selanjutnya Diklat Polri. Nah, yang pertama yaitu pendidikan dasar kepolisian. Semua calon anggota Polri, baik yang bergabung atau yang baru selesai menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian atau Akpol, wajib mengikuti pendidikan dasar kepolisian untuk membekali mereka dengan pengetahuan dasar terkait hukum, etika kepolisian, serta keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam tugas sehari-hari. Kemudian yang kedua, pendidikan kepemimpinan dan manajerial. Nah, pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan di kalangan anggota Polri, khususnya bagi mereka yang dipersiapkan untuk jabatan yang lebih tinggi. Diklat ini meliputi sekolah staf dan pimpinan yang ada di Polri, seperti Sesko Polri dan Selapa Polri. Kemudian yang ketiga yaitu Diklat Pendidikan Khusus dan Keahlian. Diklat ini mengarah pada pengembangan keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam bidang keahlian khusus seperti intelijen,
forensik, pengawasan narkoba, penanggulangan terorisme, dan lainnya. Kemudian yang keempat, pendidikan dan pelatihan lanjutan. Jadi setelah mengikuti pendidikan dasar, anggota Polri yang dipromosikan ke jabatan tertentu akan mengikuti pelatihan lanjutan untuk memperdalam kompetensi sesuai dengan keahlian spesifik yang diperlukan dalam tugas mereka. Kemudian yang ketiga, Kementerian Pan-RB dalam pembinaan karir ASN. Nah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB memegang peran penting dalam mengelola karir aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia. Fokus utama kementerian ini adalah pada pengembangan talenta karir ASN dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi kinerja dan kesejahteraan pegawai dalam menjalankan tugas mereka. Melalui penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang manajemen ASN, Kementerian PNRB berusaha merancang langkah-langkah strategis dalam pengelolaan talenta di instansi pemerintah. Ini mencakup pembuatan rencana pengembangan karir yang terstruktur dan berbasis pada kompetensi, sehingga setiap ASN memiliki peluang yang setara untuk berkembang sesuai dengan potensi dan aspirasi mereka. Kemudian materi selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi LAN dan BKN. Nah, untuk kedudukan LAN ini berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi kepegawaian negeri sipil. Nah, Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat atau LAN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara. Kemudian untuk fungsi LAN ini yang pertama pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, yang kedua pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN, yang ketiga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. Yang keempat, pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN. Yang kelima, melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. Kemudian untuk kedudukan BKN. Nah, Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat dengan BKN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kemudian untuk fungsi BKN, yang pertama pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN, yang kedua penyelenggaraan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun, dan yang ketiga, penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN. Kemudian yang ketiga tentang netralitas ASN, P3K, TNI, dan Polri. Nah, untuk pertama netralitas ASN. Jadi ASN dilarang untuk terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti mendukung atau menjadi anggota partai politik atau aktif dalam kampanye pemilu. Mereka juga tidak boleh menunjukkan keberpihakan terhadap calon atau kelompok politik tertentu. Kemudian yang kedua, ASN diharapkan untuk bekerja secara profesional, objektif, dan sesuai dengan aturan hukum. Profesional ini mengharuskan ASN untuk mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat, serta menghindari pengaruh eksternal yang dapat merusak tugas-tugas pemerintah. Yang ketiga, ASN harus memberikan layanan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan berdasarkan afiliasi politik, etnis, agama, atau golongan. Layanan publik harus diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan politik. Kemudian, selanjutnya netralitas TNI. Yang pertama yaitu TNI dilarang berafiliasi atau terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti mendukung partai politik atau calon presiden, anggota legislatif, atau kegiatan politik lainnya. Kemudian TNI juga tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam kampanye atau memberikan dukungan kepada calon atau kelompok tertentu. Yang kedua, TNI harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau individu. Kode etik
dan standar operasional dalam menjaga keamanan negara. Kemudian yang ketiga, dalam tugas-tugas pengamanan, TNI harus bertindak secara imparsial atau tidak memihak. TNI harus memastikan bahwa hak-hak politik warga negara dilindungi tanpa diskriminasi atau keberpihakan kepada pihak tertentu. Kemudian yang selanjutnya, netralitas Polri. Nah, yang pertama yaitu pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polri harus bertindak secara profesional, netral, dan tidak berpihak kepada siapapun, terutama dalam menyelenggarakan pemilu dan kegiatan politik lainnya. Kemudian, pasal 1 ayat 17 dalam Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa Polri harus menjaga netralitas dalam melaksanakan pemilu untuk menjamin proses demokrasi yang berjalan dengan baik, adil, dan bebas dan dari intervensi politik. Yang ketiga, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa anggota Polri harus menjaga netralitas politik dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis, baik dalam pemilu maupun dalam kegiatan politik lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memastikan agar Polri dapat berfungsi sebagai penjaga keamanan yang independen. Kemudian, materi selanjutnya, pengertian sengketa ASN, penyelesaian sengketa ASN. Nah, sengketa ASN merujuk pada perselisihan atau konflik yang terjadi antara ASN dengan pemerintah, antara ASN dengan sesama ASN, atau antara ASN dengan masyarakat terkait hak, kewajiban, atau status kepegawaian. Sengketa ini biasanya muncul dalam berbagai hal, seperti yang pertama, perselisihan terkait status kepegawaian, seperti masalah pengangkatan, pemberhentian, atau perubahan jabatan. Yang kedua, masalah penilaian kinerja. Nah, pemberian sanksi atau pengembangan karir. Kemudian yang ketiga, tuntutan hak-hak kepegawaian seperti gaji, tunjangan, cuti, atau pensiunan. Kemudian yang keempat, pelanggaran disiplin atau kode etik ASN yang dapat memicu sengketa mengenai keputusan, sanksi, atau tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah. Kemudian penyelesaian sengketa ASN diantara yang pertama, mediasi atau negosiasi. Sebagai langkah awal, sengketa antara ASN dengan pihak lain seringkali diselesaikan melalui mediasi atau negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga seperti pejabat terkait di instansi pemerintah. Dalam mediasi, pihak-pihak yang bersengketa diajak untuk berdialog dan mencari solusi bersama tanpa melibat proses hukum. Kemudian yang kedua, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN. KSN berperan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan masalah kepegawaian ASN, seperti sengketa terkait mutasi, promosi, atau perberhentian ASN. KSN dapat memberikan rekomendasi atau keputusan kepada pemerintah mengenai sengketa tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu Badan Kepegawaian Negara atau BKN. BKN memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti masalah terkait data kepegawaian, status kepegawaian, dan hak-hak ASN. BKN juga dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa terkait pengangkatan atau pemberhentian ASN. Kemudian penyelesaian keempat yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Jika upaya mediasi atau penyelesaian administratif tidak membutuhkan hasil, sengketa ASN yang lebih kompleks dapat dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. PTUN menangani perkara yang berhubungan dengan tindakan pejabat tata usaha negara, termasuk sengketa administratif terkait keputusan yang diambil oleh pemerintah atau instansi terkait yang menyangkut hak atau kewajiban ASN. Kemudian, materi selanjutnya yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Yaitu KASN berkedudukan di ibu kota negara. Kemudian, yang kedua, KASN berfungsi sebagai mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Kemudian, tugas KASN diantaranya menjaga netralitas pegawai ASN, yang kedua melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan yang ketiga melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Kemudian untuk wewenang KASN diantaranya mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pemimpinan tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon,
penetapan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi penerapan azas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Kemudian yang ketiga, meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Kemudian yang keempat, memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Kemudian, yang kelima meminta klarifikasi dan atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan ke atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Dan jika ada salah dan janggal, saya mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.